Marilla menyambut dengan cepat ketika Matthew membuka pintu, tetapi ketika tatapannya menangkap sebuah sosok kecil yang ganjil berbalut gaun usang dan jelek, dengan jalinan rambut merah panjang serta mata yang bersinar penuh semangat, dia langsung berhenti dengan kaget. "Matthew, siapa itu?" dia berseru. "Di mana anak lelakinya?" "Tidak ada anak lelaki," jawab Matthew muram. "Hanya ada dia." Matthew mengangguk ke arah anak itu, baru ingat bahwa dia bahkan belum menanyakan siapa namanya. "Tidak ada anak lelaki? Tapi seharusnya ada anak lelaki," Marilla bersikeras. "Kita menitipkan pesan kepada Miss Alexander untuk membawa anak lelaki." "Ya, dia tidak membawanya. Dia membawa gadis kecil ini. Aku bertanya kepada kepala stasiun, dan aku harus membawanya pulang. Dia tidak bisa ditinggalkan di sana, apapun kesalahan yang telah terjadi." "Yah, ini urusan yang lumayan serius," seru Marilla. Selama Matthew dan Marilla berbicara, gadis kecil tetap membisu. Matanya bolak-balik menatap mereka bergantian. Semua ekspresi antusias menghilang dari wajahnya. Tampaknya dengan segera dia bisa mengerti betul apa yang sedang mereka bicarakan. Sambil menjatuhkan tas terpal yang berharga, dia maju selangkah dan menangkupkan kedua tangannya. "Kalian tidak menginginkanku?" Dia meratap. "Kalian tidak menginginkan aku karena aku bukan anak lelaki. Aku mungkin bisa menerimanya. Tidak ada yang pernah menginginkan aku. Aku mungkin tahu bahwa semua begitu indah untuk berakhir. Aku mungkin tahu bahwa tidak ada yang benar-benar menginginkan aku. Oh, apa yang harus kulakukan? Aku akan meneteskan air mata." Dan dia benar-benar meneteskan air mata. Sambil duduk di sebuah kursi di dekat meja, dia menyilangkan lengan di depan tubuhnya dan menundukkan kepala. Kemudian mulai menangis keras. Marilla dan Matthew saling bertukar tatapan dengan bingung. Tidak ada seorang pun tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Akhirnya, Marilla yang memecah kekakuan itu dengan ragu-ragu. Oke, hal ini tidak perlu ditangisi." "Oh, tentu saja iya." Gadis kecil itu mengangkat kepala dengan cepat, memperlihatkan wajah penuh air mata berlinang dan bibir yang gemetar. "Anda juga akan menangis jika ada seorang anak yatim piatu yang datang ke sebuah tempat yang Anda pikir akan menjadi rumah Anda dan menemukan bahwa mereka tidak menginginkan Anda karena Anda bukan anak lelaki. Oh, ini adalah hal paling tragis yang pernah terjadi dalam hidupku." Sesuatu yang mirip senyuman samar yang hampir berkarat karena jarang digunakan sedikit melembutkan ekspresi tegas Marilla. "Baiklah, jangan menangis lagi. Kami tidak akan menyuruhmu keluar malam ini juga. Kau harus tinggal di sini hingga kami bisa menyelidiki kesalahpahaman ini. Siapa namamu?" Anak itu ragu-ragu sesaat. "Apakah Anda keberatan memanggilku Cordelia?" Dia bertanya dengan penuh semangat. "Memanggilmu Cordelia? Apakah itu namamu?" Bukan. Itu bukan namaku yang sebenarnya. Tapi aku sangat senang jika dipanggil Cordelia. Itu adalah sebuah nama yang sangat elegan." "Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Jika Cordelia bukan namamu, jadi siapa namamu sebenarnya?" "Anna Shirley," sang pemilik nama berkata pelan dengan penuh keraguan. "Tapi tolong, panggil aku Cordelia.
Pasti tak akan ada bedanya bagi Anda untuk memanggilku apa saja, karena aku hanya akan tinggal di sini sebentar, iya kan? Dan Anne adalah sebuah nama yang tidak romantis. Tidak romantis? Tugas Marilla tanpa merasaan simpati. Anne adalah sebuah nama sederhana yang betul-betul masuk akal. Kau tidak perlu merasa malu karenanya. Oh, aku tidak malu karenanya, Anne menerangkan. Hanya saja, aku lebih menyukai Cordelia. Aku selalu membayangkan bahwa namaku Cordelia. Setidaknya, aku selalu membayangkan itu beberapa tahun ini. Ketika aku lebih kecil, aku biasanya membayangkan namamu Geraldine. Tapi sekarang aku lebih menyukai Cordelia. Tapi jika Anda ingin memanggilku Anne, tolong panggil aku Anne dengan huruf E, meskipun sebetulnya huruf E pada nama Anne juga tak akan dibaca pada saat disebutkan. Apa bedanya dengan ejaan seperti itu? Tanya Marilla dengan sebuah senyuman langka ketika dia mengangkat poci teh. Oh, itu membuat perbedaan yang jelas, terdengar lebih enak ketika mendengar sebuah nama disebutkan. Bisakah Anda selalu melihatnya di dalam benak Anda seperti yang tercetak di sana? Aku bisa, dan N tampak mengerikan, tetapi Anna tampak lebih menyenangkan. Jika Anda hanya akan memanggilku N dengan huruf E, aku akan mencoba menerima untuk tidak dipanggil Cordelia. Baiklah, N dengan huruf E, bisakah kau menceritakan kepada kami bagaimana kesalahan ini terjadi? Kami menitipkan pesan kepada Miss Alexander agar membawakan kami seorang anak lelaki. Apakah tidak ada anak lelaki di panti asuhan? Oh, tentu banyak sekali anak lelaki. Tapi Miss Alexander berkata dengan jelas bahwa Anda menginginkan seorang anak perempuan berusia 11 tahun, dan Ibu Asrama berkata dia berpikir bahwa aku bisa pergi. Anda tak tahu seberapa bahagianya aku waktu itu. Aku sama sekali tidak bisa tidur semalaman karena gembira. Oh, dia menambahkan dengan nada menyalahkan sambil beralih ke Matthew. Mengapa Anda tidak mengatakan kepadaku di stasiun bahwa Anda tidak menginginkanku dan meninggalkanku di sana? Jika aku tidak melihat jalan putih dan membahagiakan dan danau riak air berkilau, hal ini tidak akan begitu sulit. Apa maksudnya? Tanya Marilla sambil menatap Matthew. Dia baru mengingat percakapan yang kami lakukan di jalan, jawab Matthew cepat. Aku akan keluar untuk memasukkan kuda, Marilla. Aku ingin teh sudah siap saat aku kembali. Apakah Miss Alexander membawa anak lain selain dirimu? Marilla meneruskan ketika Matthew keluar. Dia membawa Lily Jones untuk dirinya sendiri. Lily baru berumur 5 tahun dan dia sangat cantik. Dia memiliki rambut berwarna coklat kenari. Jika aku sangat cantik dan memiliki rambut coklat kenari, apakah Anda akan menerimaku? Tidak. Kami ingin seorang anak lelaki untuk membantu Matthew di peternakan. Seorang anak perempuan tidak akan berguna bagi kami. Copotlah topimu. Aku akan meletakkan topi dan tasmu di meja depan. Anne melepaskan topinya dengan hati-hati. Matthew kembali setelah itu dan mereka duduk untuk makan malam. Tetapi Anne tidak bisa makan. Dengan penuh derita, dia mengunyah roti dan mentega. Kemudian menggigit secuil manisan apel dari mangkuk kaca kecil yang tepiannya bergelombang di atas piringnya. Dia tidak betul-betul menyantap makanannya. Kau tidak makan apa-apa, kata Marilla tajam, mengamati Anne bagaikan hal itu adalah kesalahan yang serius. Anne mendesah.
Aku tak bisa makan. Aku sedang berada dalam keputusasaan yang hebat. Bisakah Anda makan jika sedang berada dalam keputusasaan yang hebat? Aku belum pernah berada dalam keputusasaan yang hebat. Jadi, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jawab Marilla. Betulkah begitu? Baiklah, apakah Anda pernah membayangkan sedang berada dalam keputusasaan yang hebat? Tidak, aku tidak pernah. Jadi, kupikir Anda tidak dapat mengerti seperti apa rasanya. Itu adalah suatu perasaan yang sangat tidak nyaman. Ketika kita mencoba makan, kerongkongan kita tiba-tiba bagai tersumbat dan tidak bisa menelan apa-apa. Bahkan, jika makanan itu adalah karamel coklat. Aku pernah makan karamel coklat 2 tahun yang lalu, dan rasanya benar-benar nikmat. Setelah itu, aku sering bermimpi memiliki banyak sekali karamel coklat, tapi aku selalu terbangun tepat ketika aku akan menyantapnya. Aku berharap Anda tidak tersinggung karena aku tidak bisa makan. Segalanya sangat enak, tapi masih saja aku tidak bisa makan. Kupikir dia lelah, kata Matthew yang belum berbicara sejak kembali dari kandang. Sebaiknya tunjukkan tempat tidurnya, Marilla. Marilla sejak tadi sudah memikirkan di mana sebaiknya Anne tidur. Awalnya, dia telah menyiapkan sebuah sofa di ruang dapur untuk anak lelaki yang dia inginkan dan harapkan. Hanya saja, meskipun sofanya rapi dan bersih, benda itu tampaknya tidak tepat untuk menjadi tempat tidur seorang gadis kecil. Tetapi, kamar tidur tamu tampaknya tidak cocok untuk seorang gadis kecil yang ceroboh. Yang cocok hanyalah kamar di loteng sebelah timur. Marilla menyalakan sebuah lilin dan meminta Anne mengikutinya. Yang Anne lakukan tanpa semangat sambil membawa topi dan tas terpalnya dari meja ketika melewati ruang depan. Ruang depan itu betul-betul bersih, sehingga Anne ngeri untuk mengotorinya. Kamar kecil di loteng yang akan Anne tempati tampak lebih bersih lagi. Marilla meletakkan lilin di meja berkaki dan bersudut 3, kemudian melepaskan penutup tempat tidur. "Apakah kau membawa baju tidur?" dia bertanya. Anne mengangguk. "Ya, aku memiliki 2. Ibu asrama di panti asuhan membuatkannya untukku. Baju-baju itu tampaknya sempit. Tidak pernah ada hal yang layak di panti asuhan. Jadi, benda-bendanya selalu sempit dan usang. Setidaknya, di panti asuhan miskin seperti tempat kami. Aku benci baju tidur sempit. Tapi saat memakai baju usang, kita bisa bermimpi sama indahnya dengan saat memakai baju tidur indah yang panjang, dengan renda-renda di sekeliling leher. Itu pikiran yang cukup menghibur. Baiklah, bukalah bajumu secepat mungkin dan naiklah ke tempat tidur. Aku akan kembali beberapa menit lagi untuk mematikan lilin. Aku tidak mempercayaimu untuk mematikannya sendiri. Tampaknya kau bisa saja membuat tempat ini terbakar." Ketika Marilla sudah pergi, Anne memandang ke sekeliling ruangan dengan sedih. Dinding-dinding putih itu begitu polos, dan menatapnya membuat dia berpikir bahwa dinding-dinding itu merasa sedih karena kepolosan mereka. Lantai ruangan itu juga begitu polos. Hanya ada sebuah karpet anyaman bulat di bagian tengah yang belum pernah Anne lihat sebelumnya. Di salah satu sudut, ada sebuah tempat tidur yang tinggi, kuno, dengan 4 tiang kayu rendah yang berwarna gelap. Di sudut lainnya, ada sebuah meja bersudut 3 yang tadi telah dia lihat, dihiasi oleh sebuah bantalan jarum tebal dari beludru merah yang cukup keras untuk membengkokkan ujung jarum yang paling tajam. Di atasnya tergantung sebuah cermin berukuran kira-kira 15 x 20 cm. Di antara meja dan tempat tidur
Ada sebuah jendela dengan tirai muslin putih berenda menutupinya. Di seberangnya ada sebuah rak yang menyangga baskom untuk mencuci tangan dan muka. Seluruh ruangan ini terlalu kaku untuk dideskripsikan dengan kata-kata, tetapi membuat setiap sumsum tulang Anne terasa gemetar. Sambil terisak, dia membuka pakaiannya dengan cepat, mengenakan baju tidurnya yang sempit, dan mengempaskan diri ke tempat tidur. Di sana, dia membenamkan wajahnya ke bantal dan menutupkan selimut hingga ke kepalanya. Ketika Marilla naik untuk mematikan lilin, pakaian-pakaian yang tadi Anne kenakan berserakan di lantai. Sebuah tonjolan di atas tempat tidur merupakan satu-satunya petunjuk bahwa ada seseorang yang menempati kamar itu. Marilla memunguti pakaian Anne satu persatu, kemudian meletakkannya dengan rapih di dudukan sebuah kursi kuning. Kemudian, sambil membawa lilin, dia mendekati tempat tidur. "Selamat malam," dia berkata, sedikit canggung, tetapi tidak dengan ketus. Wajah pucat dan mata besar Anne muncul di balik selimut dengan ekspresi terkejut. "Bagaimana Anda bisa mengucapkan selamat malam jika Anda tahu bahwa ini malam terburuk yang pernah kualami?" Dia berkata sedikit menantang. Kemudian, dia menenggelamkan diri hingga tidak lagi terlihat. Marilla perlahan-lahan turun ke dapur dan mulai mencuci peralatan makan. Matthew sedang merokok, sebuah tanda yang jelas-jelas menunjukkan ada pertentangan dalam batinnya. Dia jarang merokok. Marilla seringkali menampakkan keberatannya karena dia menganggap itu adalah kebiasaan yang tidak sehat. Tetapi pada saat-saat dan musim-musim tertentu, Matthew merasa perlu merokok. Marilla memakluminya, menyadari bahwa seorang pria pemalu harus memiliki sedikit pelepasan bagi emosinya yang terdalam. "Yah, ini memang benar-benar kacau," dia berkata dengan amarah menggelegak. "Inilah akibatnya jika kita mengirimkan pesan bukannya mengatakan secara langsung. Entah bagaimana, keluarga Richard pasti telah mengacaukan isi pesannya. Salah seorang dari kita harus datang ke sana dan menemui Miss Alexander besok. Itu sudah pasti. Gadis kecil itu harus dikirim kembali ke panti asuhan." "Ya, kupikir juga begitu," kata Matthew ragu. "Kau harus berpikir begitu. Kau tahu hal itu, kan?" "Iya, dia makhluk kecil yang benar-benar baik, Marilla. Aku merasa kasihan untuk mengirimkannya kembali, sementara dia begitu berharap untuk tinggal di sini." "Matthew, kau tentu tak bermaksud mengatakan bahwa kau berpikir kau bisa membiarkannya tinggal?" Marilla pasti tak akan lebih terkejut jika saat itu Matthew menyatakan bahwa dia senang sekali berdiri dengan kepalanya. "Ya, tidak. Kupikir tidak tepat begitu," Matthew menggumam, tidak nyaman karena merasa disudutkan untuk menyatakan maksud sebenarnya. "Kupikir kita bisa saja berusaha keras untuk membiarkannya tinggal." "Aku tidak setuju. Apa gunanya dia di sini untuk kita?" "Mungkin kita yang berguna untuknya," tukas Matthew cepat dan tidak disangka-sangka. "Matthew, aku yakin anak itu sudah mengguna-gunaimu. Aku bisa melihat sejelas-jelasnya bahwa kau ingin dia tetap di sini." "Iya, dia adalah makhluk kecil yang benar-benar menarik." Matthew mempertahankan diri. "Kau harus mendengar pembicaraannya ketika dalam perjalanan dari stasiun. Oh, dia bisa bicara dengan cukup cepat. Aku sungguh
tahu saat melihatnya. Itu juga bukan suatu hal positif untuk kita mempertimbangkannya. Aku tidak suka anak-anak yang sangat cerewet. Aku tidak ingin seorang gadis kecil yatim piatu, dan jika aku menginginkannya, bukan seperti dia yang kubayangkan. Ada sesuatu yang tidak bisa ku mengerti tentangnya. Tidak, dia harus dikembalikan langsung ke tempat dia berasal. Aku bisa mempekerjakan seorang anak lelaki Prancis untuk membantuku, kata Matthew, dan gadis kecil itu bisa menemanimu. Aku tidak berharap ditemani, kata Marilla dengan segera, dan aku tidak akan membiarkannya tinggal. Iya, tentu saja. Semua bergantung kepadamu, Marilla, kata Matthew mengangkat dan menaruh pipanya. Aku akan tidur. Matthew pergi tidur, dan setelah membereskan peralatan makan, Marilla juga tidur. Wajahnya masih berkerut karena berpikir keras. Dan di lantai atas di loteng sebelah timur, seorang anak kecil kesepian dengan hati hampa tanpa seorang pun teman menangis sendiri hingga akhirnya tertidur.